Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Alhamdulillah para pemirsa baik yang bergabung di Zoom dan yang menyaksikan di lewat YouTube streaming. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali bergabung di program sekolah peradaban kajian peradaban Islam ya yang diselenggarakan oleh ACT. Insya Allah kita akan menyambung ya kajian yang bulan lalu ya sudah kita bahas ya secara umum mengenai Wali Songo, dan sekarang kita akan lebih spesifik mengenal sumber-sumber yang kemarin saya sebutkan ya. Kemarin saya menyebutkan bahwa di antara sumber yang paling penting dari Wali Songo ini adalah tulisan dari Wali Songo sendiri, yaitu dari Sunan Bonang. Jadi kita akan membahas mengenai Sunan Bonang. Kalau mengenai riwayat hidupnya dari Sunan Bonang ini nanti disebutkan di dalam beberapa dalam beberapa sumber ya, seperti Babad Walisana, kemudian ada juga beberapa babad yang lain ya yang menceritakan tentang keberadaan Sunan Bonang ini. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai kitabnya Sunan Bonang. Nah, kenapa yang kita bahas ini adalah kitabnya Sunan Bonang? Nah, ini kita sekaligus ya ingin menjelaskan sebenarnya yang dibawa oleh Wali Songo itu apa gitu. Karena salah satu yang paling penting dari keberadaan Wali Songo itu kan adalah kiprah dakwah. Kalau kiprah dakwah yang penting, berarti yang perlu kita perhatikan dari Wali Songo ini, apa yang didakwahkan oleh Wali Songo ini, apa yang disebarluaskan, bagaimana pemikiran mereka, supaya kita nanti mengenal beberapa pokok pemikiran dari Wali Songo. Sebab selama ini banyak orang yang mengesankan bahwa Wali Songo itu dikesankan seperti dukun-dukun sakti, atau dikesankan sebagai orang yang jadi kenal hanya karena hal-hal yang khawarik lil adah gitu. Jadi ada hal-hal luar biasa itu karena memang pengaruh dari film dan juga beberapa sumber rujukan yang terlalu mengeksplorasi gitu aspek-aspek yang dianggap sebagai hal yang luar biasa dari Wali Songo itu. Padahal sebetulnya yang paling penting dari Wali Songo itu adalah kiprahnya dalam dakwah. Baik itu pertama dalam menyebarkan Islam, jadi bagaimana mereka mendekati masyarakat, mendekati umat, dan mengkonversi masyarakat pada masanya yang tadinya tidak menyembah Islam, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beragama Islam, kemudian menjadi beragama Islam. Tentu banyak cara yang mereka tempuh. Nanti mungkin kita akan eksplor mengenai bagaimana cara-cara Wali Songo ini berdakwah gitu ya. Nah, tapi penting juga kita harus memahami sebenarnya yang didakwahkan oleh Wali Songo itu apa sih? Jangan-jangan yang didakwahkan Wali Songo itu sesuatu yang berbeda gitu, sesuatu yang mungkin saja kita tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak cocok dengan keislaman kita sekarang atau bagaimana gitu. Nah, ini semuanya perlu diklarifikasi, perlu dijelaskan. Nah, maka penjelasan yang paling penting tentang pemikiran keagamaan Wali Songo itu ada salah satunya pada bukunya Sunan Bonang, atau yang disebut nanti dengan Kitab Bonang, itu ya. Pembahasan kali ini insya Allah ada beberapa sumber nanti yang kita baca ya. Ada bukunya, nanti juga ada penjelasannya, ada bukunya Skrike Handboek van Bonang dalam bahasa Belanda, dan berhubung saya tidak terlalu mahir dalam bahasa Belanda juga, akhirnya saya lebih banyak minta tolong ke terjemahan versi bahasa Inggris yang ditulis oleh Drewes ya, The Admonition of Syekh Bari. Kemudian juga alhamdulillah beberapa waktu ke belakang saya membimbing satu mahasiswa untuk S3 meneliti tentang naskah
kitab Sunan Bonang ini. Jadi saya banyak mendapat inspirasi dari disertasi kawan saya juga, namanya adalah Ustadz Isa Ansori ya, menulis disertasi tentang isi kitab Sunan Bonang ini, dan nanti akan banyak kita manfaatkan hasil-hasil riset ini dan beberapa bacaan mengenai Sunan Bonang ini. Baik, saya kira supaya lebih terarah diskusinya, supaya lebih terstruktur, saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk ditampilkan. Dipersilakan kalau sudah bisa ditampilkan bahannya, saya mohon supaya diperlihatkan kepada. Ya, judulnya mengkaji kitab Sunan Bonang. Oke, next berikutnya. Nah, kita lanjut ini. Sebelum kita nanti mengkaji atau meneliti naskah dari kitab Bonang ini, lebih dahulu kita akan mengenal dulu siapa Sunan Bonang ini. Sunan Bonang ini nama lainnya, wah lupa saya, ada ini ya. Nama sebelum disebut sebagai Sunan Bonang, karena nama Bonang ini adalah nama kampung, tempat atau nama daerah tempat di mana Sunan Bonang ini berkarir menjadi pemimpin. Nah, disebut di daerah Bonang ya. Bonang ini nanti di daerah sekitar di daerah pesisir utara pesisir pantai utara di Jawa Timur, tepatnya nanti di daerah Tuban gitu ya, di daerah Bonang ini. Nama beliau sendiri adalah Makhdum Ibrahim. Jadi Makhdum Ibrahim ini menurut Skrike ya namanya demikian. Juga sumber lain ya. Beliau ini dilahirkan sekitar, ada yang menyebut tahun 1449, tapi ini misalnya De Graaf ya dalam bukunya. Kemudian ada juga yang menyebutnya tahun 1465, yang wafat sekitar tahun 1525. Jadi usianya tidak terlalu sepuh ketika meninggal ya, sekitar 60 tahunan atau kurang. Gitu ya. Tapi Sunan Bonang ini menjadi sangat penting ya, karena tadi itu warisan ya, bukunya tadi itu yang akan menunjukkan bagaimana akidah atau pemikiran dari Sunan Bonang ini. Nah, Sunan Bonang ini adalah putra dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ya dari istrinya Dyah Siti Manila. Nah, dari Dyah Siti Manila ini punya anak Sunan Bonang. Nah, atau Makhdum Ibrahim. Nah, Makhdum Ibrahim ini kalau dia lahirnya pada tahun 1449, kemungkinan Sunan Bonang ini belajar kepada ayahnya Sunan Ampel bersama dengan beberapa tokoh yang lain. Nah, tokoh lain murid dari Sunan Ampel itu yang kemudian menjadi terkenal adalah diantaranya Sunan Giri. Nah, nanti Sunan Giri di Gresik itu adalah juga murid dari Sunan Ampel. Kemudian yang murid dari Sunan Ampel juga adalah Raden Fatah. Raden Fatah atau juga dikenal dengan nama Sunan Bintoro, ini juga adalah murid Sunan Ampel. Artinya satu perguruan dengan Sunan Bonang. Jadi gurunya para wali ini ya, Wali Songo ini adalah Sunan Ampel. Nah, kalau versi yang lahir 1465, Sunan Bonang ini ditinggal ayahnya usia 2 tahun, berarti pasti belum sempat belajar kepada ayahnya. Nah, cuma kalau kita menggunakan yang versi tahun 1449, berarti Sunan Bonang dalam usia belasan tahun itu masih sempat belajar kepada ayahnya dan kemudian kepada guru-guru yang lain. Nah, dia pernah juga menjadi imam dari Masjid Demak. Jadi Masjid Demak tahun 1475 sampai tahun 1500 ya, setelah berdirinya Kerajaan Demak. Nah, itu imam masjidnya adalah Sunan Bonang. Dan setelah itu beliau kemudian setelah selesai ya dari Bonang ini, kemudian menjadi imam masjid di Masjid Demak ini sekitar tahun 1500, kemudian memilih untuk tinggal di kawasan Bonang dan menulis kemudian mengajarkan ajaran Islam, berdakwah di sana di kampungnya itu atau di Bonang ya. Nah, yang kemudian menjadi sangat bersejarah adalah Sunan Bonang ini yang berhasil
yang berhasil mengislamkan, sebenarnya bukan Islam karena udah masuk Islam ya, tetapi berhasil menyadarkan kembali. Jadi proses penyadaran seorang yang sangat penting, ini anak bangsawan, namanya ini kalau dulu disebutnya itu Brandal Lokajaya ya. Nah ini namanya Raden Syahid. Raden Syahid ini adalah anak dari paman dari Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang ini jadi ini adik dari ibunya Sunan Bonang atau adik dari dia Siti Manila, yaitu ayahnya Raden Syahid, seorang apa namanya, seorang tumenggung ya Bu. Tumenggung itu mungkin kalau sekarang ya selevel bupati lah. Ini seorang tumenggung yang punya anak namanya Raden Syahid, tapi Raden Syahid ini malah dia menjadi preman gitu ya, jadi preman, jadi penjahat dengan bahkan terkenal ya dengan nama Berandal Lokajaya. Tapi di tangan sepupunya Sunan Bonang ini atau Makdum Ibrahim, akhirnya Berandal Lokajaya ini menjadi bertobat dan kemudian dia belajar Islam kepada beliau, kepada Sunan Bonang, dan akhirnya dikenal nanti dengan nama Sunan Kalijaga. Nanti insya Allah kita akan bahas mengenai Sunan Kalijaga ini. Nah, jadi ayah dari Sunan Kalijaga ini adalah pamannya dari ibu. Nah, Sunan Bonang ini juga beliau ikut mendirikan Kerajaan Demak ya, ketika Kerajaan Demak ini mulai didirikan. Nah, ini sekitar Sunan Bonang ya yang kita ketahui secara umum saja apa dari Sunan Bonang ini. Jadi beliau adalah seorang pendakwah Islam tentu saja, murid dari Sunan Ampel, dia juga adalah guru dari Sunan Kalijaga. Sehingga nanti kalau kita ingin mengetahui bagaimana pemahaman akidahnya atau pemikiran agamanya Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga, sebetulnya kita cukup membaca Sunan Bonang, karena Sunan Bonang dia belajar dari ayahnya Sunan Ampel dan dia mengajarkan kepada Sunan Kalijaga gitu. Nah, bagaimana struktur atau pemikiran dari keagamaan ini akan terlihat dari kitab yang ditulis oleh Sunan Bonang ini. Next ya, kita sekarang mulai membongkar ini ya, kitab Sunan Bonang ini apa isinya. Ya, berikut next. Ya, lanjut. Oke, iya. Ini sebelum kita mengulik-ngulik isinya, nah lebih dahulu kita kenali dulu ya identitas naskah dari kitab Bonang ini. Jadi naskah ini ditemukan tentu saja tanpa judul ya, karena berupa lembaran-lembaran saja. Ditemukannya sudah lama sekali, yaitu di Pelabuhan Sedayu di Tuban, Jawa Timur, pada tahun 1597, yaitu pada saat pelayaran pertama Belanda ke Nusantara. Nah, jadi waktu Belanda berlayar ke Nusantara ini, kan mereka memang Belanda ini di antara negara yang paling baik ya sistem kearsipannya sampai sekarang bahkan. Jadi kalau kita mau belajar kearsipan yang bagus itu ya ke Belanda itu, karena di Belanda memang di sana ya kebiasaan mengoleksi naskah-naskah dari yang sangat tua gitu ya, bahkan sampai yang kontemporer sekarang ini, itu menjadi salah satu kelebihan masyarakat Belanda. Makanya orang-orang Belanda ini waktu dia ke Nusantara dan menemukan naskah ini mereka menganggap ini sebagai hal yang penting. Makanya kemudian waktu pulang ke kerajaan Belanda ya disimpanlah ini menjadi bagian dari perbendaharaan yang dimiliki oleh pemerintah Belanda waktu itu. Nah, ini lama sekali, jadi dari tahun 1997, jadi akhir abad ke-16 berarti ya, itu naskah ini tersimpan. Jadi tersimpan lama, tidak ada yang menyentuh karena mungkin juga nggak ada yang memerlukan ya, sampai nanti naskah ini ditemukan oleh Sekrike di perpustakaan pemerintah Belanda. Nah, oleh Sekrike, naskah ini kemudian diotak-atik lah begitu ya, dibaca kembali, kemudian tadinya dia menggunakan huruf Jawa, aksara Jawa, transliterasi ke dalam bahasa Latin, kemudian dia pahami bahasanya yang tadinya bahasa Jawa, dia mengkajinya, kemudian akhirnya ya mempublikasikannya. Nah, jadi publikasi pertama tentang kitab Bonang ini dilakukan pada tahun 1916. Nah, judulnya adalah Handboek van Bonang atau Kitab Bonang ya.
Nah, maka nama kitab Bonang ini kita ambil dari bukunya Srike. Jadi yang pertama kali mempublikasikan itu. Nah, setelah dipublikasikan oleh Srike, maka naskah ini kemudian disimpan menjadi koleksi, salah satu koleksi di Universitas Leiden sejak tahun 1928. Oke, wah, oke. Nah, ini saya kehilangan naskah. Ya, oke. Baik, nah sejak 1928 naskah ini menjadi koleksi naskah di Universitas Leiden dengan kode code or 1928. Nah ya. Sebelum ini ya, sebelum mungkin Skrike ini, dia ketika meneliti Handbook Van Bonang itu terinspirasi juga oleh Hussein Jaya Diningrat. Hussein Jaya Diningrat ini dia sebelumnya pada tahun 1912 itu sudah menulis disertasi di Universitas Leiden juga. Jadi 4 tahun atau 5 tahun sebelum Skrike dia mempertahankan disertasinya di Leiden. Itu ada orang Indonesia, orang Banten, namanya Hussein Jaya Diningrat. Hussein Jaya Diningrat itu menulis disertasi tentang sejarah Banten. Judulnya The Kritische Beschouwing van Sejarah Banten, atau tinjauan kritis terhadap naskah sejarah Banten. Nah, tapi ketika membaca atau ketika meneliti naskah sejarah Banten itu, Skrike tentu saja Hussein Jaya Diningrat dia tentu saja harus mengait-ngaitkan apa yang mengaitkan apa yang ditelitinya itu dengan para wali, karena kan sejarah Banten ini tidak bisa dilepaskan dari peran para wali Songo ini di dalam di dalam mengembangkan Islam ke Jawa Barat, yaitu peran dari Sunan Gunung Jati yang sangat sentral, yang sangat penting ya dalam pendirian kerajaan Banten. Nah, tentu saja kalau membicarakan Sunan Gunung Jati, kita juga harus membicarakan wali-wali yang lain gitu ya. Nah, wali yang lain ya diantaranya seperti harus membicarakan Sunan Bonang, harus membicarakan Sunan Ampel, harus membicarakan Sunan Giri dan sebagainya begitu. Nah, sehingga Hussein Jaya Diningrat juga sebetulnya sudah membaca koleksi naskah Handbook Van Bonang ini. Cuma beliau hanya membaca-baca begitu saja, kemudian membandingkannya dan meyakini bahwa menurut Hussein Jaya Diningrat itu adalah tulisannya Sunan Bonang. Nah, ketika Srike menulis disertasinya, dia juga banyak mengutip dari Hussein Jaya Diningrat di disertasinya itu. Dia juga setuju dengan Jaya Diningrat bahwa ini adalah naskah yang ditulis oleh Sunan Bonang. Begitu juga nanti peneliti yang lain, ini peneliti sudah zaman kemerdekaan yaitu Purbacaraka, juga meyakini bahwa tulisan ini adalah tulisan dari Sunan Bonang, karena di akhir buku itu ada tulisan ya Pangeran Bonang, sehingga ini menjadi petunjuk yang sangat kuat bahwa buku ini adalah buku yang ditulis oleh Sunan Bonang. Ini yang ditulis oleh Skrike. Maaf, ini harusnya saya scan ya, belum sempat. Ini bukunya, buku disertasinya Skrike, Handbook Van Bonang. Cuma nanti ada, ini dalam bahasa Belanda ya, kemudian ada versi dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh Dewes. Nah, Dewes ini menulis beberapa tahun ya setelah Skrike. Ini bukunya Dewes, judulnya The Admonition of Syekh Bari. The Admonition of Syekh Bari atau nasihat-nasihat dari Syekh Bari, ditulis oleh Dewes dan dipublikasikan ini tidak disebutkan secara jelas ya, tapi sekitar tahun 28-an lah kan itu ya. Itu yang ditulis oleh Dewes dalam bahasa Inggris. Nah, Dewes ini berpendapat agak lain ya dengan Skrike dan Hussein Jaya Diningrat. Kata Dewes, naskah ini kemungkinan ditulis oleh muridnya Sunan Bonang, tapi ini dibantah oleh penulis yang lain, sehingga saya sebagai pembaca lah dari buku-buku ini merasa harus cenderung kepada pendapatnya Skrike dan Hussein Jaya Diningrat bahwa ini adalah betul-betul kitab dari Sunan Bonang. Apalagi ditemukannya
naskah Sunan Bonang ini tahun 1597 itu tidak terlalu jauh dari masa hidupnya Sunan Bonang. Jadi hanya sekitar terpaut 75 atau 70 tahun saja dari masa hidupnya Sunan Bonang. Sehingga ini masih dimungkinkan ini adalah tulisan dari Sunan Bonang sendiri. Nah ini jadi kita mengenal dulu naskahnya supaya nanti kita tahu ini naskahnya dari mana yang cerita tentang pemikiran Sunan Bonang ini. Next, berikutnya, oke. Lanjut, jadi kemudian kita lihat ya, kalau tadi identitas umum ditemukannya naskah-naskah dari Sunan Bonang atau naskah Kitab Bonang. Nah, sekarang kita lihat dalamnya. Jadi di dalamnya itu ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa pertengahan. Jadi artinya bahasa Jawa yang mungkin saja orang-orang Jawa zaman sekarang ini banyak yang tidak banyak yang tidak paham gitu. Jadi termasuk saya sendiri walaupun tidak terlalu paham betul dengan bahasa Jawa, tetapi kalau orang Jawa berbicara ya saya paham lah. Tapi ketika membaca ketika membaca tulisannya Sunan Bonang, nanti ada beberapa contoh bahasa Jawanya. Itu memang bahasa Jawa yang saya nggak mengerti, banyak sekali yang tidak saya mengerti. Nah, artinya ini adalah bahasa Jawa pertengahan yang kosakatanya sebagian sudah tidak dipergunakan, strukturnya juga agak sedikit berbeda. Kemudian bahasa ini tentu saja kalau untuk difahami harus dipelajari secara khusus karena ini bahasa Jawa pada abad ke-16 atau abad 17. Ditulis menggunakan aksara Jawa, ukuran kertas aslinya itu 18 kali 25 cm, jadi tidak terlalu besar dan tebalnya hanya 83 halaman. Nah, jadi kita bisa membayangkan lah bahwa buku ini tidak terlalu tebal nanti dan isinya pun memang lebih banyak pokok-pokok yang di pikiran yang diringkas saja. Alih aksara ke dalam bahasa Latin pertama dilakukan oleh Skrike dan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Dewes menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Admonition of Separate. Tadi sudah saya perlihatkan ya bukunya Skrike dan bukunya Dewes. Kemudian terdapat juga beberapa terjemahan ke dalam bahasa Indonesia kontemporer, antara lain misalnya ada terjemahan interpretatif yang dilakukan oleh Purwadi, kemudian Lezairul Haq, ada juga perpustakaan daerah Rembang yang sengaja menerbitkan dalam versi bahasa Indonesia atau terjemahannya, dan beberapa juga yang lain, termasuk disertasinya Saudara Isa Ansori yang saya sudah dorong supaya diterbitkan ya, karena ini menawarkan ya cara membaca yang berbeda dengan yang sudah ada terhadap naskah Kitab Sunan Bonang ini. Nah, baik, jadi ini identitas naskah dari Kitab Bonang ini. Next, berikutnya. Oke, nah jadi kita sekarang mulai nih ngaji isi daripada Kitab Sunan Bonang ini. Apa sih isinya? Supaya nanti kita menjadi maklum ya dengan apa yang ada dalam Kitab Sunan Bonang ini. Ternyata Kitab Bonang ini isi utamanya adalah ajaran akidah Islam. Nah, akidah Islam tentu saja versi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau agama akidah Islamnya Sunni. Jadi artinya kalau ini akidah Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, maka ini tentu saja nanti bukan isinya nggak ada kaitan dengan pemikiran Syiah misalnya, Mu'tazilah, dan bahkan nanti dalam pembahasan berikutnya akan kita baca bahwa Sunan Bonang ini menolak ya ajaran-ajaran yang beliau anggap sesat. Nah, apa saja ajaran sesat nanti akan kita bahas. Nah, intinya jadi tema pokok atau tema utama daripada Kitab Bonang ini adalah ajaran akidah Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini nanti untuk ketika kita membaca ini, kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana sih pemikiran akidah yang diajarkan oleh Wali Songo itu. Karena beliau adalah murid dari Sunan Ampel, maka ajaran akidah Sunan Ampel pasti tidak jauh dari apa yang ditulis Sunan Bonang. Begitu juga nanti dengan ajaran akidahnya Sunan Kalijaga gitu. Jadi Sunan Kalijaga yang berguru kepada Sunan Bonang ini juga nanti cara berpikirnya tentang akidah Islam itu tidak terlalu berbeda. Nah, cuman nanti metodenya ya, metode di dalam menyampaikan
ajaran akidah ini adalah dengan berkisah. Model dialog seorang guru bernama Syekh Bari dengan muridnya Rijalallah atau Rijalullah. Nah, jadi nanti kalau kita baca teks ini di dalamnya, di naskahnya, ini misalnya saya punya naskahnya Dewes ya. Nah, ini ada beberapa bagian kan, nanti ada dia dibuat dalam bentuk lagu-laguan. Nah, itu nanti ada sinom, ada magatru, ada apa ya dengan syair Jawa begitu, dan bahasanya juga menggunakan bahasa Jawa juga. Nah, itu adalah metode yang memang umum pada saat itu dipakai. Jadi metode pembuatan syair dengan, kalau bahasa Sundanya itu orang Sunda menyebutnya pupuh ya. Di dalam naskahnya orang-orang Jawa ini sering disebut juga sebagai syair mocopat ya. Nah, ini naskah yang dibuat semacam ini dengan menggunakan lagu-lagu tadi itu ya, dengan model ada kinanti, ada sinom, ada magatro dan sebagainya, itu yang nanti ada pola-polanya, itu adalah model syair yang dikenal pada masa itu, dan nanti cara membacanya pun ditembangkan. Jadi nanti dibuat seperti orang bernyanyi gitu cara membacanya, mirip seperti kalau kita membaca Al-Qur'an itu kan ada lagunya ya. Ada ada pola-pola nazom lagu, misalnya ada lagu Bayati Jali dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan nazom-nazom atau syair-syair yang dibuat pada masa itu, yang isinya itu macam-macam. Sejarah saja dilakukan, apalagi ini ajaran akidah, kemudian nanti ajaran fikih dan sebagainya juga sama, itu dibuat modelnya itu dengan dilakukan semacam itu. Ini adalah satu metode yang saya kira menjadi sangat baik ya, karena memadukan antara seni menulis, kemudian seni suara lagu ya, dengan ajaran, dengan kontennya, apa itu dengan akidah, dengan sejarah dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang di kalangan umat Islam sekarang sudah mulai agak sedikit terkikis ya, karena kita terlalu terbiasa menyampaikan agama itu dengan model yang verbal. Jadi model yang tidak menggabungkan atau tidak memasukkan unsur seni gitu. Sehingga pada masa lalu para penulis itu mesti adalah para pujangga juga. Pujangga ini kan adalah seniman-seniman, jadi mereka itu harus belajar seni juga untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran mereka. Jadi di Indonesia pada masa itu tentu saja kita agak sulit menemukan satu kitab misalnya yang isinya itu ya berupa penjelasan-penjelasan, ada bab-babnya dan sebagainya gitu, yang itu sudah dikenal di kawasan Timur Tengah, tapi di Indonesia belum begitu dikenal. Ya di Indonesia nih karena tuntutan dari masyarakatnya yang lebih senang didekati dengan seni, akhirnya ajaran akidah seperti kitab Bonang ini nanti disampaikan dengan metode tembang juga kan ya, metode tembang, kemudian ada syairnya di sana, ada liriknya, dan menggunakan semacam dialog antara guru dan murid. Gurunya namanya Syekh Bari, muridnya adalah Rijalullah. Nah, di dalam kitab Bonang ini pada bagian pertama itu langsung disebutkan bahwa Sunan Bonang, beliau ini mengutip dua kitab utama yang dijadikan referensi gitu. Jadi kitab utama yang dirujuk oleh Sunan Bonang adalah Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali, dan yang kedua adalah kitab At-Tamhid fi Bayanit Tauhid, karangan Abu Syakur Salmi. Kalau Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i. Abu Syakur Salmi itu mazhabnya Hanafi. Artinya pada masa itu ya, pertentangan antara mazhab atau perbedaan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu tidak terlalu menjadi perkara yang besar, dan bahkan bisa saling mengisi, bisa saling mengambil gitu. Termasuk Sunan Bonang ini. Jadi beliau membaca kitab dari ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Ghazali, dan juga membaca kitab dari ulama mazhab Hanafi seperti Abu Syakur Salmi ini. Nah, ini misalnya disebutkan ya di dalam kitab Bonang ini di bagian-bagian awal. Next berikutnya. Nah, supaya jelas. Nah, ini begini nih. Ini bahasa Jawanya. Mohon maaf saya tidak bisa bacanya dengan baik ini.
Nyan punika caritanira Syekh Al-Bari tatkala nira api tutur dateng mitranira kaber kang pinuturaken usul suluk wedaling carita saking kitab Ihya Ulumuddin lan saking tamhid antukira Syekh Al-Bari ametet tingkahing sisimpenan ing nabi wali mukmin kabeh. Nah, ini bahasa Jawanya itu begitu. Jadi ini bahasa Jawa yang hidup pada sekitar abad ke-15, abad ke-16. Jadi kalau sekarang model-model semacam ini tidak banyak ditemukan di dalam struktur atau tulisan bahasa Jawa kontemporer. Nah, kalau diterjemahkan kira-kira gini ya, saya ngerti ini terjemahnya aja. Inilah kisah Syekh Al-Bari ketika menasihati sahabat-sahabatnya tentang makna dasar-dasar suluk. Kisah ini bersumber dari Ihya Ulumuddin dan Tamhid. Syekh Al-Bari memilih tema perilaku batin para nabi, wali, dan orang-orang mukmin. Nah, ini di sini ada istilah suluk ya, dasar-dasar suluk. Suluk itu adalah satu istilah ya di kalangan umat Islam, para pengkaji Islam, yang artinya adalah jalan hidup. Jadi suluk itu dari kata salaka. Salaka itu artinya menempuh gitu. Jadi suluk ini adalah satu jalan tempuhan. Jadi artinya yang disebut dengan suluk itu adalah bagaimana caranya kita bisa sampai kepada tujuan kita. Dan semua umat Islam meyakini bahwa setiap kita ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kembali kepada Allah itu kita harus melalui jalan yang benar. Jalan yang benar, nah itu dalam bahasa Arabnya diistilahkan adalah suluk. Dan orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala disebutnya sebagai salik. Misalnya ada kitab ya dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini kalau Imam siapa ini Sunan Bonang hidup pada sekitar abad ke-16 ya, abad ke-15 dan abad ke-16, maka Ibnu Qayyim ini murid dari Ibnu Taimiyah, beliau hidup sekitar abad ke-14 lah gitu, satu abad sebelum Sunan Bonang. Dan istilah suluk itu memang sudah populer. Dan di antara kitab yang populer yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu berjudul Madarijus Salikin. Nah, Madarijus Salikin ini adalah syarah dari Manazilus Sairin yang dikarang oleh Al-Harawi. Nah, nanti diberi penjelasan komentar oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan judul Madarijus Salikin. Madarijus Salikin artinya adalah tangga-tangga as-salikin, para penempuh jalan. Maksudnya adalah para penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ini adalah nasihat umum bagi umat Islam bagaimana menempuh jalan hidup menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup menuju Allah Subhanahu wa taala ini dengan kata lain adalah jalan agama, jalan yang pokok di dalam kehidupan kita ini. Dan sumber atau kisah yang ditulis yang ditakbir dengan dialog antara Syekh Al-Bari dengan muridnya Rijalullah ini bersumber dari kitab Ihya Ulumuddin dan kitab At-Tamhid. Nah, yang dimaksud kitab At-Tamhid ini adalah kitab At-Tamhid fi Bayanit Tauhid yang ditulis oleh Abu Syakur Salmi. Nah, Syekh Al-Bari memilih tema perilaku batin para nabi, wali, dan orang mukmin. Maknanya adalah dalam kitab Sunan Bonang ini, nah, apa yang dijelaskan nanti oleh Sunan Bonang lebih banyak nanti mengupas mengenai amaliyah-amaliyah batiniah. Nah, kalau amaliyah batiniah ini kita sering menyebutnya ini sebagai af'alul qulub atau pekerjaan-pekerjaan hati. Af'alul qulub itu nanti berkaitan dengan akhlak. Nah, makanya nanti yang dikupas oleh oleh Sunan Bonang ini banyak berkaitan dengan akhlak, dan akhlak itu sangat berkaitan dengan akidah, sebab tidak ada akhlak yang baik tanpa akidah yang benar. Dan nanti juga kita akan melihat bahwa yang dijelaskan oleh Sunan Bonang itu adalah berkenaan dengan dasar-dasar dari akhlak itu, yaitu akidah yang tidak menyimpang, akidah yang benar, keyakinan beragama di dalam Islam yang sesuai dengan tuntutan dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini jadi kitab Bonang ini ya sumbernya dari sana, Ihya Ulumuddin dan kitab At-Tamhid ini. Sehingga nanti kalau kita ingin mendalami tentu saja apa yang ditulis Sunan Bonang ya kita tentu lebih baik atau lebih mendalam lagi merujuk kitab-kitabnya Imam
Al-Ghazali. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa kitab Imam Al-Ghazali di kita ini sangat populer. Karena memang semenjak sampaikan lah ini misalnya oleh Sunan Bonang, ini lebih banyak orang yang kemudian menjadi mengenang ya dan menjadi penasaran dengan kitabnya Imam Ghazali, sehingga kitab Imam Ghazali ini menjadi salah satu bahan kajian utama di Indonesia ini. Jadi bahkan bukan di Indonesia, juga di seluruh dunia. Baik, next berikutnya. Oke. Nah, lalu kalau kita tanya apa sih pokok ajaran suluk tadi itu ya, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Bonang. Nah, ternyata dia sederhana aja. Jadi Sunan Bonang ini, Sunan Bonang beliau ingin menjelaskan bahwa nanti ujung daripada suluk itu adalah amal. Jadi amal soleh itu tentu adalah amal lahir. Nah, ini sama seperti dalam pemikirannya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini adalah salah seorang yang sangat revolusioner yang mencoba untuk menjadi jembatan ya antara perilaku melaksanakan agama hanya secara zahir saja dan melaksanakan agama secara batiniah saja. Sebab ada yang pada masa Imam Ghazali itu beranggapan bahwa yang penting dalam beragama itu adalah kesadaran saja. Jadi yang penting itu batin kita sadar. Soal apa perbuatan lahirnya itu nggak terlalu penting. Nah, sehingga mengabaikan syariat. Jadi pandangan batinnya itu mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya fisik. Di sisi yang lain ada orang yang terlalu berpegang teguh kepada amalia-amalia yang sifatnya dohiriyah atau amal lahir ya, perbuatan yang sifatnya lahir, tetapi dia mengabaikan aspek-aspek batiniah atau aspek ruhiyah daripada amal itu, sehingga Imam Ghazali kemudian dalam Ihya Ulumuddin dan banyak karangan-karangan yang lain itu menjadi salah seorang yang sangat monumental mencoba menggabungkan antara pemikiran yang sifatnya batiniah dengan yang lahiriah tadi itu, sehingga terjadi semacam keterpaduan. Nah, oleh Sunan Bonang ini nanti disederhanakan gitu, bahwa nanti kita untuk hidup itu, menjalani hidup itu yang penting kita nanti amal soleh, tapi amal solehnya yang sifatnya fisik tadi itu kan ada amal fisiknya, itu nanti harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya itu satu adalah makrifah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus kenal dulu Allah ini siapa, tujuan kita yang akan kita tuju ini bagaimana, sifat-sifatnya, afalnya dan sebagainya, itu nanti ada dalam materi ma'rifatullah. Terus yang kedua itu ma'rifatul Rasul. Jadi sebelum untuk kita sampai kepada Allah dan mengenal Allah, kita juga harus mengenal Rasul. Karena kita bersyahadat itu dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, inilah pokok akidah ini. Jadi pokok akidah yang ini menjadi rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatain, menuntut kita untuk ma'rifah pada Allah dan ma'rifah pada Rasul. Kita kenal pada Allah dan juga kenal pada Rasulnya. Siapa Rasul ini, bagaimana sifat-sifatnya dan sebagainya. Dan juga nanti Rasul inilah yang akan memberikan pengajaran kita untuk mengantarkan kita hidup secara benar mengenal Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, yang ketiga setelah ma'rifah Rasul, ma'rifah Allah dan ma'rifah Rasul, yang harus dilakukan adalah menghindari. Nah, ini menghindari penyimpangan-penyimpangan akidah. Karena di dalam ma'rifah pada Allah dan ma'rifah pada Rasul itu ada kemungkinan ada akidah-akidah yang yang menyimpang ya, yang tidak cocok dengan pemikiran yang benar tentang Allah dan tentang Rasulnya. Nah, barulah dari sana, dari ma'rifah, setelah kita ma'rifah pada Allah, ma'rifah pada Rasul, dan menghindari kita tergelincir dari ajaran-ajaran yang sesat, maka dari situlah nanti amal soleh kita baru memiliki kekuatan atau memiliki kualitas yang baik. Nah, dan nanti pokok amal soleh ini banyak ya, ada dari mulai amal soleh kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bentuknya ibadah, kemudian amal soleh kita dengan sesama manusia, dengan lingkungan kita dan sebagainya. Itu jadi intinya dari 83 halaman itu ya ini aja sih sebenarnya bahasannya gitu, secara umum, sehingga kita tidak akan menemukan yang aneh-aneh di sini, kan sama saja dengan kitab-kitab para ulama yang lain, karena memang kitab Sunan Bonang ini merujuk kepada Ihya Ulumuddin Imam Ghazali yang sudah lebih dulu lebih dikenal oleh kita, lebih populer gitu. Next berikutnya.
Nah, ini kita lihat ya. Isi daripada penjelasan Ma'rifatullah yang ditulis oleh Sunan Bonang. Nah, ini saya tidak akan bacakan jawabannya. Pertama, saya sendiri tidak terlalu mengerti. Terus yang kedua, tentu para pembaca juga para pendengar ini juga para pemirsa juga sama-sama juga tidak terlalu paham juga dengan bahasa Jawanya ini. Nah, maka saya bacakan terjemahnya saja ya. Nah, ini di bait-bait awal ya tentang Ma'rifatullah, Sunan Bonang menjelaskan, ketahuilah bahwa Tuhan itu esa dan tiada sekutu baginya. Nah, ini berarti kan penjelasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk musyrik. Jadi pada masa itu Sunan Bonang jelas ya menolak kemusyrikan karena Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutunya. Ketahuilah bahwa Tuhan itu mempunyai sifat sedia atau kidam, jadi sudah ada sebelumnya. Kemudian lembut, maha suci. Kemudian maha suci dalam keesaannya, tiada tandingan, maha luhur, dan seterusnya. Wahai sahabatku, ketahuilah dan jangan kau ragu. Teguhkanlah dan jangan bimbang pikiranmu. Nah, itu contoh pembuka mengenai Ma'rifatullah. Nanti dari sini ada penjelasan tuh tentang sifat-sifat Allah dan seterusnya. Nanti akan kita singgung ya mengenai rincian-rinciannya. Tapi ini pokoknya itu ditulis oleh Sunan Bonang sedemikian. Next berikutnya. Selanjutnya nanti isi dari Sunan Bonang ini mengajarkan kepada kita Ma'rifatul Rasul. Jadi kita diajari tentang bagaimana mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada beberapa ya. Nah, ini disebutkan. Ma'rifatul Rasul diawali dengan penjelasan Sunan Bonang. Inilah kalimat kesaksian terhadap Tuhan, syahadat. Saya bersaksi tiada Tuhan yang selain Allah yang esa, dan Muhammad adalah utusannya. Nah, jadi beliau menjelaskan Ma'rifatul Rasul itu sebagai bagian dari penjelasan syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya juga bersaksi bahwa baginda Muhammad adalah hamba Allah terpilih. Dia diutus untuk menyampaikan agama Islam. Dia adalah panutan atau uswah bagi para nabi dan semua wali mukmin. Itu. Jadi itu yang disampaikan oleh Sunan Bonang ya di dalam kitabnya. Ya, saya kira ini juga tidak ada banyak persoalan yang perlu dijelaskan. Sudah sangat jelas ya. Allah dan Ma'rifatul Rasul. Next berikutnya. Baik, nah yang ketiga yang harus dilakukan oleh seseorang adalah setelah Ma'rifatullah dan Ma'rifatul Rasul adalah menjaga diri dari dari kesesatan atau menghindari kesesatan. Nah, dalam menghindari kesesatan ini disebutkan ini dalam naskah Sunan Bonang, beliau sudah mulai menyinggung satu ajaran yang disebut dengan ajaran Wahidiyah. Yang tokohnya, ini tokoh fiktif saja, ini disebut namanya Abdul Wahid, karena ajarannya yang disebut dengan Wahidiyah ini. Nah, Hemitra Ningsun, Ajasira Kadi Ujaring Wong Sasar, iki si Ujaring Wong Sasar iku Abdul Wahid arane. Wahai sahabatku, janganlah kalian mengikuti perkataan Ujaring Wong Sasar. Ujar itu adalah perkataan, Wong Sasar orang yang sesat. Kemudian iki si Ujaring Wong Sasar iku Abdul Wahid arane. Inilah perkataan orang sesat itu Abdul Wahid namanya. Jadi dia menyebut di dalam kitabnya itu ada tokoh namanya Abdul Wahid ya, tokoh yang tentu sama seperti tokoh Syekh dan Rijalullah yang ini merupakan tokoh rekaan ya dari Sunan Bonang. Beliau hanya ingin meminjam nama Abdul Wahid ini untuk memudahkan penjelasan ya tentang bagaimana keyakinannya. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada juga nih yang menarik. Jadi ada istilah dolalah dan ada istilah bid'ah di dalam naskahnya Syekh Sunan Bonang ini gitu. Ini menarik nih karena kadang-kadang kita kalau mendengar istilah sesat atau dolalah gitu ya, istilah bid'ah, wah ini dianggap sebagai ajarannya Wahabi, padahal sebetulnya ini ajaran Islam gitu, karena istilah dolalah itu kan jelas ada banyak sekali dalam Al-Qur'an, misalnya ghairul maghdub alaihim waladhdallin, kan kita kan berdoa pada Allah supaya kita tidak termasuk orang yang maghdub dan juga kita tidak termasuk orang yang dolin. Nah, dolin itu kan
bahasa Arab tuh dolal, dolalah itu kan kesesatan. Nah, juga istilah bid'ah kan, bid'ah ini kan juga istilah agama juga kan gitu. Makanya di dalam naskah Sunan Bonang ini ada istilah itu. Dia menyebut nih, hai mitra ningsun, karena sira iki apa pasihana sami-sami nira Islam lan mitra nira kang asih ing sira lan ancegaha ing dolalah lan bidnya. Nah, jadi wahai sahabatku, oleh karena itu kasihanilah saudaramu sesama muslim dan temanmu yang mengasihimu. Jagalah mereka dari kesesatan dan bid'ah. Nah, ini jadi ada itu ya apa namanya istilah ini, dan tentu bid'ah yang dimaksud ini karena sedang menjelaskan masalah akidah. Ini bukan soal perdebatan masalah fikih ya, furu'nya. Tetapi yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah dalam fi usulil akidah, dalam perkara-perkara pokok akidah. Jadi yang disebut mubtadiin pada masa itu adalah aliran-aliran sesat. Seperti misalnya Mu'tazilah, seperti misalnya nanti ada Wahidiyah, kemudian ada Karomiyah, apa namanya Mu'attilah dan sebagainya, Musyabbihah. Jadi ini bid'ah-bid'ah di dalam perkara-perkara yang sifatnya keyakinan agama tadi itu. Nah, sehingga kita tidak perlulah apa namanya nanti fobia ya dengan istilah sesat, dolalah, bid'ah dan sebagainya. Nah, sampai sekarang kan ada semacam ini ya, ada semacam orang yang dengan mudah mengatakan wah ini jangan bilang sesat-sesat, bid'ah-bid'ah gitu. Itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak Islami. Padahal itu adalah salah satu ajaran Islam. Memang untuk meneguhkan kebenaran ajaran Islam itu kita harus menjelaskan mana yang apa mana yang tidak termasuk dalam kategori ajaran Islam yang benar gitu, mana yang maghdub, mana yang dhalin, mana yang sesat tadi itu. Nah, ini di dalam kitabnya Sunan Bonang ini ada penjelasan mengenai aliran-aliran yang sesat tadi itu. Next berikutnya. Nah, selanjutnya nanti setelah pokok-pokok akidah ini apa namanya difahami, nah yang harus dilakukan berikutnya sebagai wujud suluk itu adalah menghidupkan amal soleh, karena ini adalah ekspresi paling zahir, paling kentara daripada akidah kita. Jadi akidah atau iman itu kan harus mewujud pada amal soleh. Jadi kalau iman tidak ada amal solehnya itu omong kosong, amal soleh nggak ada imannya itu apa namanya rugi. Ya. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari amalnya itu. Selain ya, mohon maaf ini suaranya tadi menghilang ya. Baik, kita lanjut lagi nih. Jadi tadi menghidupkan amal soleh ini ya. Nah, ini misalnya lakukanlah persiapan olehmu, perbanyaklah perasaan takut dan malu terhadap rahmat Tuhan, jangan sesumbar. Nah, ini kita didorong oleh Sunan Bonang ini untuk kita mengikhlaskan ya setiap perbuatan kita itu nanti. Syahbari berkata, wahai sahabatku, perbaikilah langkah perbuatanmu, lakukan dengan ikhlas. Jangan menyombongkan ilmumu, jangan jadi orang yang sesat, yang pasti menyesatkan orang lain. Ini dasar ya dari amal soleh yang harus dilakukan, yaitu adalah keikhlasan. Baik, nah ini pokok 4 ya yang menjadi yang menjadi tema besar di dalam kitab Sunan Bonang ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat rincian-rinciannya. Jadi di dalamnya itu ada rincian-rincian tentang apa yang tadi disebutkan ya. Next berikutnya coba lihat. Nah, contoh misalnya ini penjelasan ini kita ringkas-ringkas saja ya, rincian penjelasan isi kitab Sunan Bonang. Jadi 4 hal di atas adalah pokok pikiran utama. Dari pokok utama ini dirinci bagian-bagian yang lebih detail tentang 4 pokok hal di atas. Misalnya tentang ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu harus dilakukan dengan pertama mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal zat Allah itu diantaranya zat Allah itu wujud, kidam, bako, bukan jauhar, bukan jisim, bukan arad, tidak ditandai arah, tidak mendiami tempat, tidak dapat dilihat, dan kemudian esa. Itu adalah penjelasan dari
Sunan Bonang ini tentang mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan ini nanti mirip dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang zat Allah Subhanahu wa taala itu. Terutama yang sangat khas ya penjelasan Imam Ghazali itu adalah soal bukan jauhar, bukan jisim, bukan arod dan tidak ditandai arah. Nanti juga tidak mendiami tempat. Ini banyak penjelasan dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali tentang akidah, tentang zat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam Ihya Ulumuddin. Yang kedua, ma'rifatullah itu dilakukan dengan mengenal sifat. Nah, sifat Allah itu ada dua jenisnya, ada sifat maknawiyah, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Ini disebut sebagai sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini lahir dari sifat ma'aniyah, yaitu sifat qudrah, iradah, ilm. Kemudian hayah, sama, basar, dan kalam. Gitu. Ini ada sifat-sifat yang yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat salabiyah, yaitu baqa dan mukhalafalil hawadis. Nah, yang ketiga, ma'rifatullah itu dilakukan dengan membuat mengenal perbuatan Allah. Jadi Allah itu berbuat tanpa ada yang memerintah, tanpa tangan, mematikan tanpa alat, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari formulasi yang disebutkan dalam kitab Bonang ini, sangat terlihat ya, tentu karena rujukannya adalah At-Tamhid dan Imam Ghazali. At-Tamhid dan Imam Ghazali ini, atau Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah versinya Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, sehingga dari penjelasan kitab ini, nah kenapa di Indonesia ini juga faham Asy'ariyah ini menjadi sangat banyak ya yang mengapresiasi, menyebarkan, mengajarkan. Nah, cara satu cirinya adalah populernya sifat 20, itu disebabkan karena memang sejak lama ya, ini sejak masanya Wali Songo ini, akidah itu juga diajarkan dengan versinya Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari memang kan beliau ini yang ketika ajaran dari ulama salaf ya, dari para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in itu diserang oleh kelompok Mu'tazilah. Nah, beliau ini yang membela ajaran salaf ya, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan argumentasi-argumentasi yang sifatnya akliyah. Nah, sehingga dalam pengajaran akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari itu ada penggabungan antara pendekatan akli ya, yang digunakan untuk menangkis serangan-serangan argumen akli dari Mu'tazilah, dan yang diperpadukan nanti dengan dalil-dalil nakli begitu, sehingga menjadi satu kepaduan yang yang kokoh, sehingga akidah itu bisa diajarkan secara akliyah dan juga bisa diajarkan secara nakliyah. Nah, ini diantaranya adalah yang dijelaskan juga oleh Sunan Bonang dalam kitab Bonang ini. Next, berikutnya. Selanjutnya adalah ma'rifatul Rasul. Nah, bagaimana kita ma'rifatul Rasul? Ma'rifatul Rasul ini pertama dengan mengenal makna syahadat yang kedua, yaitu dengan memahami bahwa Muhammad adalah hamba Allah pilihan. Beliau diutus untuk menyampaikan ajaran Islam, dan beliau juga adalah para penghulu nabi dan wali atau pemimpin dari kaum mukmin seluruhnya. Yang kedua, ma'rifatul Rasul itu dilakukan dengan mengenal sifat wajib dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sidik, tabligh, amanah, dan fotona. Ini adalah sifat wajib bagi Rasul. Keutamaan Nabi SAW dari Nabi yang lainnya, Nabi terakhir bagi umat manusia. Jadi Nabi Muhammad ini adalah pemimpinnya, penghulunya para Nabi, karena beliau adalah Nabi terakhir bagi seluruh umat manusia. Kemudian yang keempat adalah kewajiban kepada Rasul, yaitu mengikuti syariatnya, mencintainya, menghormatinya, mengimaninya, menaatinya, meneladaninya, dan senantiasa bersolawat untuknya. Nah, ini ma'rifatul Rasul. Nanti banyak dijelaskan dalam paragraf-paragraf yang cukup banyak dalam kitab Bonang ini. Next, berikutnya. Nah, setelah ma'rifatul Rasul, yang harus dilakukan itu adalah menjaga diri dari kesesatan dan penyimpangan. Nah, disinilah nanti kitab Bonang ini menyebut aliran-aliran apa saja yang hidup pada masanya, yang ini perlu ditolak, gitu ya, dianggap sebagai aliran sesat. Nah, diantaranya adalah wujudiyah mulhidah. Wujudiyah mulhidah ini adalah satu aliran yang menganggap bahwa wujud hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan menganggap semua makhluk adalah penjelmaan, bukan makhluk ciptaan. Jadi yang namanya makhluk itu adalah penjelmaan dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan wujudiyah mulhidah, atau istilah lainnya adalah wahidiyah. Jadi
istilah wahidiyah ini adalah kewujudan itu hanya satu, sehingga tidak dibedakan antara Tuhan dengan makhluk. Padahal dalam Islam itu antara wujud Allah dengan wujud makhluk itu mukhalafah. Dia berbeda karena Allah sendiri mukhalafah lil hawadits. Sehingga yang namanya makhluk itu bukan merupakan perwujudan dan penjelmaan dari Tuhan, melainkanlah ciptaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala begitu. Kemudian yang kedua, ada aliran namanya Dahriyah Tabi'iyah. Nah, kalau ini adalah aliran yang menganggap bahwa alam ada dengan sendirinya. Alam tidak kekal, tidak mengakui Tuhan menciptakan alam ini. Jadi artinya Dahriyah Tabi'iyah itu seperti orang-orang ateis sekarang ini. Itu. Jadi orang-orang ateis atau orang-orang zindik yang yang dia tidak meyakini atau tidak mengakui adanya Tuhan, itu menganggap bahwa ya alam ini dia jadi dengan sendirinya, nanti akan ada tidak akan ada akhirnya atau kekal gitu. Nah, ini aliran Dahriyah Tabi'iyah yang pada masa itu juga berkembang pada masanya Sunan Bonang itu. Yang ketiga adalah aliran Batiniyah. Nah, aliran Batiniyah ini menganggap syariat memiliki makna lahir dan batin. Makna batin tidak sesuai dengan yang lahir dan hanya diketahui oleh orang tertentu. Ini seperti keyakinannya orang-orang Syiah. Jadi Syiah ini kan kalau dia membaca ayat Al-Qur'an ya, dia menganggap bahwa ayat Al-Quran itu maknanya bukan seperti yang ada dalam teks itu, tetapi yang batinnya tersimpan di dalam batinnya itu, sehingga mereka mengembangkan tafsir yang disebut dengan tafsir batiniyah tadi itu. Sehingga kadang-kadang antara makna batin dengan teks itu tidak berbeda, tidak bisa jadi berbeda atau mungkin bertentangan gitu. Sehingga aliran ini menjadi aliran yang tentu saja nanti akan menolak teks sebagai sesuatu yang penting di dalam ajaran agama Islam. Nah, ini sudah ditolak sejak dulu oleh Sunan Bonang ini. Kemudian aliran Batiniyah ini juga menyerupakan sifat Allah dengan sifat manusia, meniadakan sifat af'al Allah terhadap makhluk, menganggap Allah akan tiada dengan sendirinya. Jadi Batiniyah ini juga menganggap nanti ketika alam semesta ini hancur ya, termasuk juga Tuhannya udah nggak ada lagi ya, hancur juga gitu. Jadi pandangan Batiniyah semacam inilah yang dianggap menyimpang atau sesat ya, oleh Sunan Bonang. Kemudian ada ajaran Karomiyah. Ini maksud ajaran Karomiyah adalah ajaran Muhammad bin Karam As-Sijistani yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jisim fisik atau istilahnya tajsim dan tashbih. Jadi menyamakan Allah dengan makhluknya, ini juga tentu adalah aliran sesat. Nah, yang berikutnya yang ditolak oleh Sunan Bonang dalam kitab Bonang ini adalah aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah ini adalah satu aliran yang meniadakan dan mengingkari adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, meyakini Quran sebagai makhluk yang fana sama seperti makhluk-makhluknya yang lain, bukan kalam Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah jadi ini yang disebut dengan akidah atau yang menyimpang tadi itu yang harus dihindari oleh umat Islam. Next berikutnya. Baik, apa sudah habis? Sudah habis. Oh, sudah habis ya. Baik. Nah, jadi itu isinya. Yang sisanya adalah tentang amal soleh. Nah, amal soleh ini tidak dirinci satu-satu oleh Sunan Bonang karena memang fokusnya itu kepada akidah dasar dari amal soleh itu. Nah, dari situ nanti baru itu fikih berkembang. Maksudnya fikih itu harus berdiri di atas keyakinan semacam ini. Jadi harus berdiri di atas keyakinan syahadaten yang benar gitu. Jadi mengakui Allah, mengakui ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan kemudian kita membersihkan diri dari hal-hal yang akan menyimpang, yang akan merusak akidah kita ini. Baik, ditutup saja ininya slide-nya, silakan. Nah, jadi itu isi daripada kitab Sunan Bonang ini, atau kita sebut sebagai kitab Bonang. Dalam bahasa Belandanya disebut Handboek van Bonang, atau The Admonition of Syekh Bari dalam tulisannya Drewes gitu. Baik, saya kira saya sudah 1 jam ya menjelaskan mengenai isi daripada suluk Sunan Bonang atau ajaran untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dari Sunan Bonang, yang tentu isinya kalau kita bandingkan ya dengan apa yang berkembang di di zaman kita sekarang ini sebenarnya nggak aneh gitu. Artinya memang ini ajaran yang umum difahami oleh kita. Sehingga kalau kita mengkaji ini,
Nah, kita mendapatkan gambaran bahwa Sunan Bonang ini ya adalah ulama yang mengajarkan ajaran agama sebagaimana juga para ulama pada masa sekarang ini gitu. Jadi bukan mengajarkan hal yang aneh-aneh gitu, apalagi mengajarkan klinik-klinik perdukunan dan sebagainya itu tidak. Nah, saya kira itu saja ya. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita perdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustaz, materinya sangat mudah dipahami ya. Ustaz Afwan mohon tetap di standby juga karena kita ada tampilan di di YouTube. Jadi mohon tetap standby Ustaz ya. Oke, siap. Baik sahabat sekalian, para pejuang kemanusiaan, sahabat dermawan. Ya, terkait dengan materi yang tadi disampaikan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan dari peserta. Mungkin kita batasi saja ya sampai 3 atau 4 pertanyaan. Baik, silakan kepada para peserta yang di Zoom boleh melontarkan pertanyaannya. Tafadhol. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Adi Fauzi Rahmani. Ustadz, apakah Sunan Bonang ini termasuk berakidah Asy'ariyah? Baik, terima kasih Mas Adi ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan panjang lebar, memang akidah yang dipegang atau yang diyakini oleh Sunan Bonang ini adalah ajaran daripada Abu Hasan Al-Asy'ari gitu ya, sebagaimana juga ulama-ulama yang lain, dan banyak sekali ulama-ulama yang berakidah ini Asy'ariyah gitu, mengikuti pola berpikir Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kan kita harus memahami begini ya, bahwa Rasulullah mengajarkan akidah pada masa lalu kepada para sahabat, kepada para tabi'in kan gitu. Itu dulu tidak ada tantangan, makanya pada masa ulama salaf akidah itu berjalan tanpa ada penjelasan yang rumit-rumit gitu. Karena memang ya akidah itu dibutuhkan untuk bergerak saja, dibutuhkan untuk sesuatu yang diyakini, untuk beramal begitu. Tapi nanti pada masa sekitar kekhalifahan mulai dari Harun Ar-Rasyid, kemudian Al-Amin Al-Ma'mun anaknya, itu ada tantangan yaitu dari Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini orang atau aliran yang menggunakan akal, yang dia kemudian mengobrak-abrik keyakinan yang sudah mapan di kalangan umat Islam gitu. Cuma karena dia pendekatannya secara akal ya, sehingga penjelasan yang harus dijelaskan untuk menolak ini juga harus secara akliyah juga, sehingga nanti tampillah Abu Hasan Al-Asy'ari dalam menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang difahami ulama-ulama salaf dengan model atau Baik. Baik, sahabat sekalian, sepertinya Ustadz ke-freeze, jadi kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar. Mohon maaf nih, sinyal di tempat saya agak naik turun ya. Mohon maaf. Ya. Nah, jadi betul tadi. Jadi memang penjelasannya Sunan Bonang itu ya menandakan bahwa argumen yang digunakannya itu adalah argumen yang diambil istifadahnya dari dasarnya itu dari Abu Hasan Al-Asy'ari gitu. Dan kenapa yang diambil itu Abu Hasan Al-Asy'ari? Karena memang pada masanya Sunan Bonang juga tantangan yang dihadapi itu masih mirip-mirip, bahkan lebih banyak lagi gitu ya, yang tantangan yang sifatnya akliyah itu. Diantaranya misalnya Mu'tazilah masih banyak, kemudian ada lagi aliran Batiniyah, ada aliran Karomiyah, kemudian ada aliran Mulhidah, Wujudiyah Mulhidah misalnya, dan sebagainya. Yang itu semuanya menggunakan akal mereka saja ya untuk menjelaskan tentang keyakinan-keyakinan yang menyimpang itu, sehingga diperlukan ini penjelasan yang sifatnya juga argumentasi akliyah untuk menangkalnya, untuk menjawabnya, sehingga
Sunan Bonang seperti juga ulama-ulama lain yang menghadapi tantangan yang sama, banyak yang menggunakan argumentasinya Abu Hasan Al-Asy'ari begitu. Nah, saya kira begitu ya mengenai akidah Asy'ariyah yang digunakan oleh Sunan Bonang tadi itu. Baik, masih ada pertanyaan lain, silakan. Baik Ustaz, ada pertanyaan berikutnya di sini. Bagaimana dengan kisah bahwa Sunan pada zaman dahulu memiliki kemampuan spiritual, Ustaz? Seperti kita kan didoktrin memiliki kemampuan bela diri, berjalan di air, terbang dan lain-lain. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Ya, aroma tersebut memang nanti ada beberapa ini ya, ada beberapa sumber yang menjelaskan tentang ini sebenarnya yang disebut dengan karomah. Karomah ya di kalangan orang-orang soleh ya pada masa lalu seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab misalnya. Kan Umar bin Khattab itu sempat ya ketika beliau khutbah Jumat, beliau ini sedang khutbah Jumat gitu, tapi kemudian tiba-tiba beliau menyuruh kepada pasukan untuk menyerang gitu ya, dan pasukannya kan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah kalau nggak salah ya, waktu itu ya. Itu tiba-tiba kemudian disebut begitu saja, itu kan adalah kelebihan, orang nggak ngerti gitu, padahal memang di tempat yang lain sedang terjadi pertempuran dan waktu itu terjadi kebimbangan kan, itu serang atau tidak. Akhirnya Umar bin Khattab menyebut serang kan gitu ya. Terus tiba-tiba di sana juga seperti mendengar instruksi dari Umar bin Khattab. Nah, ini kepada orang-orang soleh semacam ini ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan karomah ya, karomah dari orang-orang yang orang soleh ini. Dan karomah ini kan nggak bisa diulang-ulang sebenarnya. Dia tidak bisa tidak bisa dipelajari juga. Kemudian tidak ada ilmunya yang khusus gitu. Kalau ada ilmunya khusus itu kategorinya nanti adalah sihir, karena karomah ini sifatnya ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan itu biasanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan kadang-kadang ya manusia itu lebih fokus kepada hal yang aneh-anehnya bukan kepada yang pokoknya gitu. Padahal pokok dari ajarannya Sunan Bonang itu adalah akidahnya tadi itu ya, bukan karomahnya tadi itu. Nah, ini saya kira yang perlu difahami oleh kita ya gitu. Jadi mungkin saja ada karomah-karomah itu, tapi karomah itu bukan merupakan ajaran pokok dari para wali, dari Sunan Bonang dan sebagainya, karena itu hanya sekedar maunah ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan ya, tantangan yang harus dijawab pada saat itu juga gitu. Dan itu kan memang nggak ada pelajarannya dan nggak ada cara-caranya gimana cara bisa mendapatkan karomah itu. Itu hanya pertolongan saja dari Allah Subhanahu. Sementara yang diajarkan oleh Sunan Bonang dan lain-lain itu ya akidah seperti yang kita baca dalam kitab Sunan Bonang tadi itu gitu. Saya kira begitu ya. Baik, terima kasih. Baik, Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari sahabat kita. Ustadz mau tanya, bagaimana menurut Ustadz dengan banyaknya ibadah berbau tradisi yang diritualkan dan dianggap datang dari Islam? Nah, ini mungkin banyak juga perdebatan, Ustadz. Misalkan ada berkaitan dengan Hinduisme. Saya nggak tahu itu yang tradisi itu yang mana begitu ya, kan memang banyak tradisi-tradisi. Ada banyaklah sebetulnya kan, jangankan pada masa lalu, zaman sekarang kita saja itu ada, kita mentradisikan beberapa kegiatan-kegiatan yang itu ada nilai ibadahnya. Contoh begini, seperti kita membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran itu ibadah. Jadi ibadah yang sifatnya mutlak, kapan saja gitu. Jadi kita bisa membaca Al-Quran, bisa pagi, siang, sore, dan sebagainya. Kita hanya dilarang membaca Al-Quran itu di tempat-tempat terlarang seperti di WC, di tempat kotoran, dan pokoknya tempat-tempat yang tidak layak Quran dibaca itu kita nggak boleh baca Quran di sana. Tapi secara umum kita bisa baca Quran di mana saja. Cuma ada orang yang kemudian membiasakan diri melakukan kegiatan membaca Al-Quran tersebut. Misalnya ada orang yang terbiasa membaca Al-Quran itu dibiasakan saja setiap hari membaca Al-Quran ba'da subuh misalnya gitu ya. Nah, kan ada, jadi dia membiasakan sesuatu yang itu ibadah, tidak ada membaca Quran ba'da subuh ketika itu dia dibiasakan, itu kan nggak ada perintahnya dari Rasulullah gitu. Tetapi untuk membiasakan itu kan bukan sesuatu yang terlarang juga kan gitu ya, ya nggak apa-apa kan gitu. Memang diperbolehkan kan membaca Al-Quran ba'da subuh dan kemudian itu dijadikan tradisi. Nah, jadi tidak semua yang ditradisikan dari amalia-amalia ibadah kita ini adalah sesuatu yang
dilarang. Kalau misalnya ada ibadah-ibadah kita yang sifatnya umum begitu, jadi mutlak saja dilakukan kapanpun gitu. Ketika itu dibiasakan menjadi dibiasakan dilakukan dalam beberapa dalam waktu-waktu tertentu, kan itu menjadi sesuatu yang tidak terlarang. Tolabul ilmi kan itu ya, kita tolabul ilmi itu wajib, itu ibadah. Lalu kita membiasakan, misalnya kita ngaji tolabul ilmi setiap hari Ahad, misalnya setiap hari Jumat dan sebagainya, itu kan membiasakan, mentradisikan. Nah, jadi kita harus memilah-milah dulu apa itu yang disebut dengan mentradisikan itu. Apakah mentradisikan sesuatu yang mutlak? Kalau hal yang mutlak ya nggak apa-apa sebenarnya ditradisikan gitu, karena itu kan nggak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kita kalau membuat satu ibadah yang sama sekali itu nggak ada dasarnya, dalam Quran nggak ada, dalam hadis nggak ada, tidak ada penjelasan apapun ya dari sumber-sumber ajaran Islam, kemudian kita membuatnya sebagai satu ritual, sebagai satu ibadah tertentu, nah maka ini tentu saja tertolak di dalam agama. Nah, kalau sekedar mentradisikan, saya kira harus dilihat dulu kasusnya itu apa. Nah, saya kira begitu ya. Baik, terima kasih. Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari sahabat kita juga. Kalau kita membahas tentang Sunan Bonang, tadi Ustaz sampaikan kitab-kitab yang dibaca, yang dipelajari seperti kitab Ulumuddin, Al-Ihya, kemudian dan juga kitab At-Tahmid fi Bayan At-Tauhid dan seterusnya. Dan juga kitab-kitab lainnya Ustaz. Jadi kitab-kitab yang dibahas ini berkaitan juga dengan pendidikan agama di zaman Turki Utsmaniyah mungkin Ustaz. Nah, apakah pengaruhnya besar gitu ya? Berarti kan pengaruh para sunan yang mempelajari kitab-kitab tersebut disampaikan ke pesantren-pesantren di Nusantara. Nah, ini apakah ada kaitan yang erat antara para ulama zaman dulu, para sunan, para pesantren-pesantren juga, para kiai dengan Daulah Aliyah Utsmaniyah. Nah, ini bagaimana Ustaz kaitannya? Ya, baik. Soal hubungan ya antara ulama-ulama Nusantara dengan ulama-ulama yang ada di Timur Tengah, terutama nanti dengan ulama Haromain di Mekah, di Madinah, itu sudah sejak lama erat hubungannya. Jadi bukan hanya pada masa pada masa Wali Songo saja, pada masa-masa sebelumnya juga hubungan dengan hubungan dengan ulama-ulama di Timur Tengah itu cukup baik ya. Dan kan ulama-ulama kita juga mendapatkan ilmu banyak dari ulama-ulama di Timur Tengah. Nanti saya sarankan membaca disertasinya Profesor Azumadi Azra ya, judulnya adalah Jaringan Ulama Timur Tengah pada abad ke-18 dan 19 ya. Di situ ada penjelasan tentang bagaimana hubungan antara ulama-ulama kita dengan ulama di Mekah dan Madinah, terutama di Haromain itu. Sampai nanti banyak ulama-ulama kita juga yang berkarir di sana. Seperti ada Syekh Mahfud At-Tarmisi, kemudian ada Nawawi Al-Bantani, itu kan sampai menjadi mufti di Haromain. Ini menandakan bahwa jaringan atau hubungan antara ulama-ulama kita di Nusantara ini itu baik dengan ulama-ulama di sana. Dan pada masa itu, pada masa Sunan Wali Songo ya, Haromain atau Mekah Madinah itu berada di bawah di bawah kekuasaannya mula-mula di bawah kekuasaannya Mamluk. Jadi Mamluk itu jadi bukan di bawah Utsmani ya. Ketika ada Sunan Bonang aja misalnya, beliau katakan saja meninggal tahun 1525. Mekah dan Madinah itu pada masa tahun 1525 itu masih berada di bawah kekuasaannya Mamluk yang pusatnya ada di Kairo atau di Mesir. Nah, sedangkan Utsmani waktu itu belum menjadi kekhalifahan. Masih jadi kesultanan. Kesultanannya hanya meliputi kawasan di Anatolia atau kawasan di Asia Tengah atau Turki sekarang ini. Ditambah nanti dengan kawasan di kawasan di Istanbul. Itu saja yang dikuasai oleh Utsmani ini. Sehingga kalau kita lihat ya, walaupun hubungannya erat antara ulama-ulama di Nusantara ini dengan Mekah Madinah, ini tidak menandakan bahwa hubungannya itu langsung dengan Utsmani, tapi ini ya hubungannya dengan ulama saja. Sedangkan hubungan politiknya pasti dengan Mamluk gitu ya, yang pusatnya nanti ada di Kairo karena ada di bawah yurisdiksinya Mamluk.
Baru nanti pada tahun 1571 ya, setelah perang Maridabik antara Turki Utsmani melawan Mamluk. Nah, kawasan Mekah dan Madinah, kawasan Hijaz dan kawasan Arab jatuh ke tangan Utsmani begitu. Jadi baru di bawah Utsmani itu setelah masanya Sultan Salim tahun 1571 itu. Nah, jadi setelah zaman Sultan Salim itulah nanti Mekah Madinah berada di bawah Utsmani, sehingga hubungan-hubungan ulama yang dari Nusantara ke Timur Tengah itu karena memang sudah berada di bawah Utsmani, boleh juga disebut hubungan antara ulama-ulama Nusantara dengan kawasan Utsmani. Karena kawasan Timur Tengah sudah jatuh ke tangan Utsmani sejak tahun 1571. Jadi kita harus lihat titik mangsanya, kapan hubungan itu terjadi. Jadi kalau hubungan itu sebelum 1571 berarti itu adalah hubungan dengan Mamluk secara politik. Tapi kalau terjadinya setelah 1571 baru itu hubungannya nanti dengan Turki Utsmani atau Daulah Aliyah Utsmaniyah gitu ya. Saya kira itu ya penjelasan historisnya. Baik. Masih ada waktu ini atau sudah cukup saja? Baik Ustaz, Masya Allah. Waktunya sebenarnya udah mendekati maghrib ya sahabat sekalian. Tadi ada beberapa rekan-rekan yang di Indonesia Timur izin prepare duluan. Mungkin sebagai closing Ustaz, ada konklusi kan dari Ustaz mengenai Sunan Bonang, kemudian juga pengaruhnya terhadap Indonesia, dan yang terakhir kalau dilihat Ustaz tadi dari materi buku beliau, buku Sunan Bonang itu, beliau tuh setelah memberikan sebuah rule atau sebuah petunjuk bahwasanya Indonesia ini sudah selesai permasalahan baik itu segi fikih segala macam yang mengakibatkan jadi terpecah belah Ustaz saat ini, dan juga mungkin kaitannya ya betul. politik dan lain-lain. Baik, terima kasih. Jadi dari penjelasan kita tentang isi kitab Sunan Bonang ini, kita mendapatkan beberapa pelajaran ini. Pertama ya, bahwa para ulama pada masa lalu itu memang ketika mereka memilih mengamalkan madhab A, madhab B dan seterusnya kan gitu, memilih pemikiran itu tentu saja ada beberapa faktor. Pertama adalah faktor dari pengajaran guru-guru mereka. Nah, tentu ini peran guru itu menjadi sangat penting. Yang kedua, itu adalah faktor tantangan yang dihadapi. Tentu para guru itu juga memilih tema-tema yang akan disampaikan kepada masyarakat kan tergantung tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sendiri. Jadi ketika masyarakat menghadapi tantangan A, ya ini cocok dihadapi dengan ini dan seterusnya. Dan sejak dulu para ulama ini sangat paham bahwa ada ulama ini yang menganut mazhab-mazhab tertentu, tapi yang namanya mazhab itu kan bukan agama. Gitu. Jadi yang namanya mazhab itu dia bukan agama, artinya orang yang menganut mazhab A itu dia boleh saling menyapa dengan mazhab B, dengan mazhab C dan seterusnya gitu. Jadi saling membaca, saling terbuka, saling membanding-bandingkan antara pendapat mazhab ini dengan pendapat mazhab itu adalah sesuatu yang biasa begitu ya pada masa lalu itu. Dan yang pasti pada masa itu ya ada aliran-aliran yang menyimpang, dan aliran menyimpang itu bukan merupakan bagian dari madhab-madhab tadi itu, tetapi adalah satu bid'ah gitu, atau satu ajaran yang keluar dari ajaran Islam, atau istilahnya adalah ajaran dhalun mudillun, ajaran sesat dan menyesatkan. Nah, tentu saja ini harus disingkirkan. Nah, oleh sebab itu saya kira kita ya dengan membaca kembali, membuka apa yang ditulis Sunan Bonang ini, harusnya kita semakin insaf ya bahwa para ulama sejak dulu itu ya memang menjadikan ajaran agama ini sebagai roh di dalam kehidupan. Terus yang kedua, apa yang diajarkan oleh para ulama ini kemudian ditransmisikan. Lewat apa ditransmisikannya? Itu lewat pesantren-pesantren. Jadi kalau kita sekarang menyaksikan banyak pesantren di Indonesia ini menyebar di mana-mana, ajarannya kok nggak terlalu jauh ya, karena memang sejak awal pesantren-pesantren ini juga digunakan sebagai alat untuk mentransmisikan ajaran Islam yang benar, ajaran Islam yang terjaga dari tahrif, dari bid'ah-bid'ah dan sebagainya. Nah, ini juga harus mengingatkan kita bahwa nanti kalau seandainya ada orang yang memanfaatkan pesantren tetapi untuk menjelaskan, untuk menyebarkan aliran sesat, aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar, nah tentu ini harus kita cegah. Nah, oleh sebab itu kita ya sebagai umat Islam harus, sekali lagi, kita ini punya pusaka yang sangat luar biasa yang bisa mempersatukan kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkara bagaimana Sunnah itu dan Al-Quran dan Sunnah itu nanti
diinterpretasi kemudian disesuaikan dengan tantangan zamannya, itu adalah soal soal kemampuan manusia menginterpretasikan dan menyesuaikan Quran itu supaya sholih likulli zaman wa makan. Dan itu bukan merupakan ciri perpecahan dari umat Islam. Jadi adanya mazhab-mazhab, perbedaan pandangan dalam fikih dan sebagainya bukan merupakan perpecahan atau iftirak ya di dalam Islam, tetapi ini adalah semacam hal-hal yang sifatnya ikhtilaf tanawu'i. Jadi ikhtilaf yang merupakan kekayaan kemampuan umat Islam di dalam menerjemahkan ajaran agama untuk menjawab tantangan-tantangan zamannya. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi semuanya dari apa yang kita baca dari kitabnya Sunan Bonang ini. Jadi mohon maaf, saya tentu saja yang saya jelaskan adalah pemikiran ya. Ini aspek sejarahnya sedikit saja, tetapi ini sangat penting sebab tentang Wali Songo ini kan penuh dengan mitos gitu. Jadi saya harus menunjukkan aspek pemikirannya yang asli daripada Wali Songo ini supaya kita tidak terus-menerus bergelut dengan mitos soal soal Wali Songo ini. Nah, salah satunya adalah dari kitab Sunan Bonang ini, sehingga kita betul-betul memahami mereka ini sebagai ulama, sebagai dai, sebagai penyebar Islam yang tentu dengan kemampuan mereka berusaha untuk menyebarkan Islam di tengah-tengah masyarakat yang mereka hadapi pada masa itu. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.